Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana tayangan tadi? Apakah kalian tahu tadi termasuk jenis tayangan apa? Tentu sebagian besar kalian sudah tahu bahwa tayangan tadi itu merupakan sebuah pantomim. Jadi materi kali ini kita akan membahas pantomim. Apa itu pantomim? Ada yang tahu? Ketika kalian mendengar kata pantomim, mungkin sebagian besar dari kalian akan tertuju dengan nama Charlie Chaplin. Ya, benar, beliau adalah sosok komedian atau pantomim yang sangat terkenal di dunia. Dia lahir pada 16 April tahun 1989 di London, Inggris, yang karya-karya pantomimnya sudah sangat terkenal di seluruh penjuru dunia. Pantomim sendiri adalah pertunjukan teater tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah, biasanya diiringi musik. Pantomim merupakan seni pertunjukan yang penampilannya lebih mengandalkan pada gerak-gerak tubuh dan ekspresi wajah. Jadi di dalam bermain pantomim itu tidak mengeluarkan suara dari mulut, tapi cuma mengekspresikan melalui gerak tubuh dan mimik wajah. Istilah pantomim berasal dari bahasa Latin atau Yunani, yaitu pantomimus, yang artinya serba isyarat, merupakan suatu pertunjukan teater yang menggunakan tubuh dalam bentuk ekspresi wajah atau gerak tubuh sebagai dialognya. Selanjutnya yaitu adalah teknik dasar bermain pantomim. Banyak teknik dan metode latihan yang bisa dijadikan seseorang menjadi pemain pantomim yang baik. Secara garis besar, ada dua latihan yang harus dikuasai untuk dapat berpantomim dengan baik, yaitu latihan olah tubuh dan latihan ekspresi wajah. Latihan olah tubuh meliputi bagian tangan, badan, pinggul, kaki, dan kepala. Contoh bagian tangan, kekuatan tangan pada pantomim sangat penting dalam melakukan gerakan-gerakan imajinatif. Latihan pada tangan ditunjukkan untuk mengolah persendian dan kekuatan otot. Sedangkan latihan pada badan, bagian badan meliputi bagian perut, dada, dan punggung. Pengolahan ketiga bagian badan ini memiliki peran yang penting bagi seorang pemain teater. Selanjutnya, bagian pinggul. Bagian pinggul juga penting untuk diolah agar gerakan tubuh lebih lentur dan fleksibel. Selanjutnya ada juga bagian kaki. Kaki memiliki peran penting. Kekuatan kaki perlu dilatih sehingga kita dapat tetap tegak berdiri di atas panggung. Dan yang tidak kalah penting adalah bagian kepala. Bagian kepala ini bisa dilakukan dengan gerakan kepala ke kiri atau ke kanan. Bisa juga dilakukan dengan gerakan memutar kepala secara penuh, kemudian berganti arah. Bentuk penampilan pantomim. Oke, di sini bentuk penampilan pantomim
dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah bentuk pantomim tunggal. Pertunjukan pantomim tunggal dimainkan oleh satu orang pemain saja. Biasanya tema dan adegan yang ditampilkan berupa permasalahan yang dihadapi oleh seseorang dalam berbagai kondisi. Contoh, seorang yang sedang berada di jalan, bingung mau menyeberang jalan, kemudian hujan dan anginnya datang. Seperti itu. Selanjutnya, pantomim berpasangan. Selain dimainkan sendiri, pantomim juga menarik kalau dimainkan oleh 2 orang atau berpasangan. Tema dan adegan yang bisa ditampilkan tentunya keunikan dari 2 orang yang saling merespon gerak-gerak yang lucu. Dan yang terakhir adalah pantomim kelompok. Pantomim juga bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang secara kelompok. Gerak-gerak pantomim secara kelompok dapat dibuat adegan seperti menirukan gerakan sekelompok bebek yang sedang digembala petani, adegan di sebuah pasar yang ramai dengan berbagai macam aktivitas, bisa juga mencari aktivitas-aktivitas menarik lainnya. Selanjutnya adalah unsur pantomim. Pertama, unsur pantomim itu ada mimik. Seorang pantomim harus sangat menguasai ekspresi mimik dalam menerangkan suatu keadaan, ya. Jadi karena di sini pantomim tidak menggunakan suara pribadi, suara mulut, maka untuk mengekspresikan apa yang dia rasa itu menggunakan ekspresi wajah atau mimik, misalnya sedih atau gembira, itu bisa diekspresikan melalui wajah tanpa kata-kata. Selanjutnya adalah gerak. Gerak tubuh bertugas menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Contoh, biasanya seorang pantomim mencoba seperti membuka pintu, padahal pintunya itu sama sekali tidak ada, dia cuma mengekspresikannya melalui gerak tubuhnya. Sedangkan yang ketiga yaitu musik. Musik di sini berfungsi untuk mendukung guna menciptakan atmosfer situasi yang terjadi. Next, selanjutnya adalah prosedur bermain pantomim. Yang pertama adalah menentukan naskah yang diperankan. Kedua, membaca naskah dan menentukan gerakannya, ya. Jadi setelah tahu naskahnya, baru dikonsep mau menggunakan gerakan tubuh yang seperti apa. Selanjutnya adalah pembagian pemain atau disebut dengan casting. Biasanya ini dilakukan untuk pantomim berpasangan atau kelompok. Dan selanjutnya adalah menganalisis pemain. Dilanjut menghafal gerakan dan mimik. Ya, kegiatan ini agar nanti pada saat pementasan pantomim tidak mengalami kesalahan yang fatal, maka perlu latihan, eksplorasi pemeran, dan yang terakhir adalah membentuk pemeran. Baru selanjutnya menampilkan pertunjukan di depan penonton. Baiklah anak-anak, cukup sekian pertemuan kita kali ini dalam pembelajaran seni budaya pada materi pantomim. Terima kasih waktunya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.